Halo teman-teman Persiari, apa kabar? Perkenalkan saya Patrick Yonatan. Saya adalah eh, seorang penyiar radio, seorang broadcaster dari era baby boomers tapi ya gitu. Dan saya mendapatkan tugas dari pengurus untuk duduk di posisi sebagai dewan pakar. Ya pertanyaannya itu adalah apakah masih relevan gitu kepakaran saya sebagai penyiar dari masa lalu gitu terhadap teman-teman penyiar di era yang saat ini gitu. Berbicara tentang karir, saya mengawali profesi saya sebagai seorang penyiar radio pada tahun 1984, yaitu berarti sekitar 40 tahun lebih ya gitu. Dan pada waktu itu saya baru lulus dari sekolah menengah atas atau SMA, dan saya sudah langsung berprofesi sebagai seorang penyiar. Pada waktu itu saya mendampingi kakak saya yang mungkin beberapa di antara teman-teman sudah mengenalnya, yaitu Mas Errol Yonatans. Dimulai pada tahun 1984 itu, saya kemudian berkarir di dunia radio sampai kira-kira tahun 2007 gitu. Karena ketika tahun 2007 saya mulai beralih masuk ke dunia televisi dan pada waktu itu sempat meninggalkan dunia radio. Namun pada tahun 2017 gitu, saya kembali lagi ke dunia radio. Nah, mulai tahun 2021, tepatnya bulan Desember, saya hijrah ke Bali dan saya mengelola sebuah radio station juga dan masih melakukan siaran sampai hari ini. Seperti tadi yang sudah saya katakan, apakah masih relevan ya jadi penyiar radio di era sekarang ini gitu. Di mana kita tahu bisnis radio saat ini berada pada posisi yang sangat sulit. Di mana kita tahu hampir separuh dari jumlah radio station yang ada di Indonesia ini sudah tutup gitu. Tetapi untuk menjadikan profesi ini benar-benar sebagai sandaran hidup yang dapat terus dikembangkan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa adaptasi terhadap teknologi yang eh, menggunakan perangkat-perangkat lunak atau software penyiaran-penyiaran terkini, kemudian adaptasi terhadap platform-platform yang sudah bertambah, tidak hanya terestrial gitu. Juga perkembangan teknologi yang memungkinkan penyiar radio ini untuk menciptakan konten-konten yang karakternya sudah berbeda dengan bagaimana cara penyiar-penyiar zaman dahulu memproduksi sebuah uh, konten penyiaran. Yang berikutnya yang harus kita pahami juga diversifikasi konten. Ya, selain kita siaran biasa nih di radio gitu, ternyata kita juga membutuhkan untuk mampu mengeksplorasi berbagai jenis konten yang berbeda, misalnya podcast, lalu wawancara sama segmentasi-segmentasi khusus gitu. Nah, diversifikasi konten ini akan membantu kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi, yang dulu hanya kita dapatkan di siaran yang terestrial gitu. Tetapi sekarang kita bisa menjangkau mereka dengan platform-platform yang berbeda kan gitu. Nah, yang terpenting juga adalah bagaimana kita mampu saat ini membangun brand personal kita. Kalau dulu kita adalah bagian dari sebuah radio station. Kita adalah penyiar yang tergantung kepada formatnya radio itu formatnya apa, dan kita akan masuk ke situ gitu untuk menyesuaikan diri. Walaupun sebenarnya kita merasa bahwa karakter kita ini lebih cocok untuk format yang berbeda gitu. Ya, gitu. Tetapi yang menariknya adalah yang harus kita menjadikan satu catatan yang penting bahwa di era sekarang penyiar radio itu bisa saja bukan hanya memposisikan dirinya sebagai pegawai di sebuah radio station. Tetapi kondisi sekarang sudah memungkinkan bahwa penyiar itu adalah entity-nya sendiri gitu. Bahwa penyiar adalah brand
bahwa penyiar adalah perusahaan media yang mandiri gitu. Nah, ini akan kita bahas nanti ya dalam pertemuan yang berikutnya. Hal yang lain adalah bagaimana kita sekarang mampu untuk membangun keterlibatan dengan pendengar. Kalau istilah kerennya itu membangun engagement. Nah, ini adalah satu teknik-teknik yang nanti harus kita kuasai supaya kita itu bisa membangun komunitas kita sendiri. Bagaimana cara membangunnya? Nah, tentu saja dengan meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Ya kan gitu. Dan untuk itu kita memang harus melakukan pelatihan terus-menerus. Kita harus mengikuti perkembangan dan pemahaman kita terhadap apa yang dibutuhkan oleh audiens atau pendengar kita saat ini. Nah, ada bagian yang tidak boleh kita lewatkan dengan profesi sebagai seorang penyiar radio. Dulu penyiar radio profesinya cuma siaran doang. Tetapi sekarang penyiar radio harus mampu menjadi sales atau marketing untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita melakukan aktivitas siaran sekaligus aktivitas jualan istilahnya kan gitu. Nah, ini adalah kemampuan yang memang harus menjadi sesuatu bahan atau modal bagi kita untuk bisa mengembangkan profesi kita sebagai seorang penyiar radio. Dan yang tidak kalah penting dan itu selalu utama dari sejak profesi radio ini ada, yaitu kreativitas dan juga inovasi. Sampai jumpa.